Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini mari kita datangi hadirat Tuhan dan kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita hari ini dan akan mengaktifkan api doa di dalam kehidupan kita. Mari persiapkan hati kita dan kita menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Dan di dalam hadirat-Mu ini kami dapat merasakan ada kuasa supranatural yang bekerja melalui umat-Mu, melalui gereja-Mu yang Engkau sertai. Kami percaya Tuhan sebab kerajaan Allah tidak terdiri dari kata-kata saja, melainkan oleh kuasa. Kami berdoa hari ini ketika kuasa-Mu bekerja, Engkau nyatakan firman-Mu, Engkau singkapkan kebenaran-Mu, sebab kebenaran akan memerdekakan setiap kami. Sulut setiap api doa di dalam hati kami dengan iman yang percaya kepadamu. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang setiap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya rindu hari ini membagikan tentang kuasa doa. Sebab gereja Tuhan ditentukan untuk hidup
di dalam kuasa supranatural yang Tuhan sediakan. Dan setiap kita, orang-orang Kristen, adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan untuk disertai dengan tanda dan kuasa. Kita ingin bahwa kita sebagai orang Kristen di hari ini, di zaman ini, di tahun 2024, kita akan menjadi orang Kristen yang disertai dengan kuasa Tuhan. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan di dalam kuasa kebangkitannya, Roh Kudusnya dicurahkan bagi setiap orang Kristen dan bagi orang yang percaya kepadanya. Melalui gereja Tuhan, Tuhan mencurahkan kuasanya dan melalui firman Tuhan yang tertanam dan kita pahami di dalam hati kita, itu akan membangkitkan api doa di dalam hidup kita. Sehingga orang Kristen yang tidak berjalan di dalam kuasa doa akan mengalami kerugian yang besar. Sebab kita sebagai orang Kristen ditentukan untuk berjalan di dalam kuasa Tuhan. Oleh karena itu, judul doa pagi hari ini adalah mengaktifkan kuasa doa. Di dalam Yakobus 5 ayat 16, mari kita baca. Ini akan menjadi pokok bacaan kita sepanjang doa pagi hari ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ulangi sekali lagi pembacaan ayat ini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Untuk kita dapat mengaktifkan kuasa doa, Yakobus saudara Yesus mengajarkan kita bagaimana kita berdoa dengan mengaktifkan kuasa doa itu sendiri. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Itu artinya kita perlu mengeluarkan sesuatu hal yang tersembunyi di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat mengaktifkan kuasa doa di dalam kehidupan kita, yang pertama, marilah kita menjaga kemurnian hati kita. Karena ketika dosa itu ada di dalam kehidupan kita, atau ada sesuatu hal yang kita tutup-tutupi, ternyata Yakobus ajarkan bahwa kita harus mengakui dosa kita, supaya tidak ada yang menghalangi dosa kita, tidak ada yang menghalangi doa kita. Mari kita baca di dalam Yakobus 4 ayat 2c sampai ke 5. Yakobus tuliskan demikian, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat bagi dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Yakobus ajarkan kita untuk kita mengakui dosa kita supaya menjaga hati kita tetap murni. Apabila kita bersahabat dengan dunia, kita menjadi seteru bagi Allah. Apabila kita tinggal di dalam dosa, dosa kita terhalang. Doa-doa kita terhalang, maaf. Doa kita yang ditujukan kepada Allah akhirnya tidak bisa langsung sampai kepada Tuhan karena ada hal-hal yang menghalangi, yaitu perbuatan jahat, dosa-dosa yang kita simpan dalam hati kita. Oleh karena itu kita perlu sengaja memurnikan hati kita, saling mengakui dosa, artinya jangan tinggal di dalam dosa, supaya doa-doa kita itu dapat mengandung kuasa. Firman Tuhan di dalam Amsal 27 sampai 28 katakan, dapatkah orang membawa api dalam gelembung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Kita gak bisa berjalan untuk menyimpan dosa dalam hati kita, karena kehidupan kita akan memancarkan keluar apa yang ada di dalam hati kita. Kehidupan kita itu seperti lemari. Apa yang kita taruh di dalamnya
itulah pula yang akan kita keluarkan dari pembendaharaannya. Janganlah kita mengira bahwa kebiasaan-kebiasaan buruk dan dosa yang ada di kehidupan kita itu tidak ada artinya. Sebaliknya, ketika kita menyimpan dosa-dosa itu akan mengkamirkan kemurnian hati kita, sehingga kita tidak mudah lagi membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Sehingga ketika kita berdoa, kita menghabiskan doa kita dengan hawa nafsu, dengan keinginan-keinginan kita sendiri, yang akhirnya membawa kita kepada pencobaan demi pencobaan. Sedangkan ketika kita terus-menerus minta supaya Tuhan murnikan hati kita, dan kita bawa supaya hati kita itu dibuka di hadapan Tuhan, tidak ada yang ditutupi, sehingga Tuhan dapat membersihkan hati kita, dan yang keluar dari hati kita adalah kehidupan. Dan ketika kita mengizinkan Roh Kudus membersihkan hati kita, disitulah kuasa Tuhan dapat dinyatakan. Karena Tuhan akan memakai hati yang bersih, Tuhan akan memakai hati yang murni. Marilah kita menjaga kemurnian hati kita. Akuilah dosa di hadapan Tuhan hari ini, di pagi hari ini. Marilah kita tidak tinggal di dalam dosa. Tetapi sebaliknya, tinggallah di dalam roh. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh yang Tuhan tempatkan dalam hati kita, itu diingininya dengan cemburu. Artinya, roh yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu sangat berharga. Itulah mengapa kita perlu menyediakan hati kita sedemikian rupa sehingga menjadi suasana atau lingkungan yang Roh Kudus hendak tinggal dalam hati kita. Apabila hati kita tidak berkenan di hadapannya, Roh Kudus akan sulit berbicara kepada setiap kita. Tetapi ketika Roh Kudus menemukan hati kita murni, kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dan bukankah Roh Kudus itu akan tinggal dalam hati kita yang murni, sehingga doa kita tidak terhalang. Oleh karena itu, jagalah hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Sudah berapa lama ketika kita menghampiri Tuhan, kita menemukan pribadinya? Sudah berapa lama ketika kita berdoa di hadapan Tuhan, kita tidak membawa agenda kita terlebih dahulu. Kemudian kita dengan sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, sungguh-sungguh ingin mengenal Roh Kudus. Dan ketika kita datang dengan respon hati yang murni itu, kita dapat merasakan loh dari hati kita, bahwa hati kita tuh lembut, sehingga kita mudah merasakan hadirat Tuhan. Tetapi kalau hari-hari ini hati kita sulit merasakan hadirat Tuhan, itu adalah karena ketidakmurnian hati. Marilah kita di pagi hari ini kita minta Tuhan memurnikan hati kita. Karena ketika hati kita murni, kita dapat mengaktifkan kuasa doa. Mari kita lanjutkan dari ayat 16 tadi. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mengapa Yakobus mengajarkan kita untuk saling mendoakan supaya kamu sembuh? Ternyata inti dari pengajaran Yakobus di dalam kelima pasalnya dan ayat yang kita baca barusan itu seperti kesimpulan atau intisari yang mau Yakobus ajarkan. Mari kita bedah mengapa Yakobus mengajarkan kita untuk saling mendoakan supaya kamu sembuh. Mari kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus ajarkan kita tentang iman. Apakah gunanya saudara-saudariku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikianlah juga halnya dengan iman. Perhatikan, jika iman itu tidak disertai perbuatan,
maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Inti pengajaran dari kitab Yakobus mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apabila kita aplikasikan di dalam mengaktifkan kuasa doa, itu artinya ketika kita beriman kepada Allah, iman itu bukan hanya sekedar percaya kepada Allah, Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di surga. Bukan hanya sekedar iman percaya, tetapi ketika Yakobus ajarkan kepada jemaat Roma pada waktu itu, iman yang ditunjukkan atau dimanifestasikan di dalam tindakan, itu adalah iman yang sejati. Tunjukkanlah imanmu melalui kata-kata, dan aku akan menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Itu adalah perkataan dari Yakobus. Kalau kita aplikasikan di dalam doa, bagaimana cara kita mengaktifkan kuasa doa? Yang kedua adalah perkatakanlah doa. Perkatakanlah doa. Doa dimensinya bukan hanya berbicara tentang kita berkomunikasi dengan Tuhan yang ada di sorga. Kalau kita aplikasikan dengan bagaimana Yakobus menuliskan pesan ini, saling mendoakanlah. Itu artinya kita perlu saling memperkatakan doa kita. Perkatakanlah doa kita. Dan kita yakin ketika kita sudah berdoa kepada Bapa, misalkan hari-hari ini kita berdoa meminta perkenanan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Setelah kita berdoa kepada Bapa di pagi hari ini, sepanjang hari ini, aktifkanlah iman kita di dalam memperkatakan doa. Apa yang sudah kita minta kepada Bapa, itu kita perkatakan. Ketika kita mencari pekerjaan, kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku percaya bahwa Tuhan akan memfilter lowongan-lowongan kerja yang masuk ke dalam koneksi yang aku miliki. Dan aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, ketika aku mengirimkan surat lamaran ini, aku akan diterima. Kita perkatakan doa kita dengan iman. Ketika ada keluarga kita yang sakit, perkatakan doa. Bukan hanya meminta kepada Bapa, itu yang pertama yang paling utama, tetapi kita juga perlu mengaktifkan kuasa doa melalui memperkatakannya. Aktifkanlah imanmu dengan menumpangkan tangan kepada orang yang sakit dan perkatakan, hai sakit penyakit, keluarlah dari tubuh orang tuaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sel kanker kering atau lain sebagainya. Dan ketika kita menghadapi pencobaan sepanjang hari ini, ketika iman kita dicobai atau kesabaran kita dicobai, kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, kesabaran Tuhan berikan dalam kehidupanku. Aku tolak kemarahan. Tuhan, aku minta kesabaran itu ada dalam hatiku. Aku tolak amarah yang meledak-ledak dalam nama Tuhan Yesus. Atau kalau kita kesulitan untuk mengampuni seseorang, kita perkatakan bahwa bintoro yang lama sudah mati. Yang hidup di dalam hidupku sekarang adalah Roh Kudus. Aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus bahwa bintoro yang sekarang adalah bintoro yang baru. Aku ampuni di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita memperkatakan dengan iman, dengan doa, kita sedang mengaktifkan kuasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan ketika kita berdoa, kita seperti mengadopsi hati Tuhan dan kita mendownload kasih yang Tuhan miliki. Firman Tuhan katakan, apabila ada kenalanmu yang meminta bantuan gitu ya, janganlah berkata, pergilah, kenakanlah selimutmu dan jadilah hangat. Tetapi apa yang ada padamu, berikanlah. Itu artinya apabila ada orang yang datang ke kehidupan kita, dan orang itu simpel berkata seperti ini, tolong ya doakan saya dalam pekerjaan saya supaya gini dan gitu. Kemudian kita terbiasa mengatakan demikian, iya nanti saya doakan ya, ya semoga Tuhan jawab. Daripada kita sekedar menjanjikan doa yang belum tentu kita ingat, lebih baik ketika ada orang yang minta dukungan doa, langsung saja kita katakan, oke, kita doa sekarang ya. Kemudian kita langsung arahkan tangan kita berdoa, mari kita berdoa. Dan biasanya orang-orang yang meminta doa itu akan kaget, oh sekarang didoakannya? Iya, kita berdoa sekarang saja. Mari kita layani, mari kita tunjukkan kasih.
daripada kita berjanji. Kita perlu mendoakan di dalam saat teduh kita, tetapi kita juga perlu saling mendoakan, melepaskan berkat, melepaskan kuasa kepada orang-orang yang lemah imannya. Karena dari situ kita menjadi saluran berkat bagi orang yang memerlukan api doa melalui kehidupan kita. Lalu di dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 15 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu pun akan diampuni. Ketika kita memperkatakan doa kita, janganlah berdoa menurut pengalaman kita. Janganlah berdoa menurut pengetahuan kita. Tetapi berdoalah seturut dengan kuasa Tuhan. Ketika kita melihat kuasa yang sanggup Tuhan lakukan, kita akan berdoa seturut dengan iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin ketika kita berdoa, kita sendiri belum mengalami kemenangan itu. Tetapi ketika kita berdoa dengan kuasa dan pembendaharaan dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kita melepaskan kuasa. Dan di dalam di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan, God has so many in store for you than you can even imagine. For God has so many in store for you than you can ever imagine. Itu artinya Tuhan punya pembendaharaan yang luas dan besar. Sehingga ketika kita berdoa, berdoalah minta kuasanya Tuhan yang besar itu dapat diturunkan ke dunia, di bumi seperti di sorga. Ketika kita memiliki iman berdasarkan apa yang dapat Tuhan lakukan, kita mengaktifkan kuasanya dan api doa kita dapat kita kobarkan. Amin. Lalu yang ketiga, ketika kita mengaktifkan api doa dan kuasa doa dalam kehidupan kita, yang ketiga, firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu artinya kita perlu, poin yang ketiga, tekunlah memperkatakan doa dengan iman. Kita perlu tekun memperkatakan doa dengan iman. Dari waktu ke waktu, doa orang benar ada kuasanya. Itu artinya doa orang benar itu ada bedanya dengan orang yang tidak hidup di dalam kebenaran. Di dalam Yakobus 3 ayat 10 dikatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi demikian. Adakah sumber memancar air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara menghasilkan buah zaitun dan pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikianlah juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Hiduplah benar, tekunlah menjadi orang benar. Karena ada perbedaan orang benar dan orang yang tidak hidup di dalam benar. Ada perbedaan orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Mari kita berpegang teguh. Meskipun hari-hari ini kita ada masalah, ketika kita berdoa, kita mengaktifkan kuasa doa dan tetaplah hidup sebagai orang benar. Lalu di dalam Yakobus 5 ayat 7 dikatakan, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita yakin doa yang yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakin artinya kita terus menabur doa kita sekalipun belum melihat hasil. Yakin itu artinya kita percaya kepada Tuhan yang mendengar doa kita daripada jawaban doanya sendiri. Doa yang yakin kita ucapkan dan kita perkatakan dengan aktif, dengan tekun, kita yakin percaya ada kuasa yang dibukakan. Oleh karena itu, hari ini catat 3 poin ini untuk kita mengaktifkan kuasa doa. Yang pertama, jagalah kemurnian hati. Lalu yang kedua, perkatakanlah doa. Lalu yang ketiga, tekunlah memperkatakan doa dengan iman. Saya tutup dengan satu ayat, Yakobus 1 ayat 16.
Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah terang dan tidak ada pertukaran bayangan. Ketika terang itu ada di dalam kehidupan kita, ada kuasa yang akan menyinari dan akan mengimpact setiap kegelapan yang ada di sekeliling kita. Kita percaya kita dapat mengaktifkan kuasa doa karena ada terang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari persiapkan hati kita akan berdoa, kita akan minta supaya ada kasih Bapa itu mengaktifkan api doa dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hanya Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Hanya Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya ya Roh Kudus yang beriku penghiburan. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari kita lebih tinggi lagi panggil Bapamu di surga. Bapa segala yang baik, semua datang dari tahta-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Mari letakkan tanganmu di dada dan kita minta kepada Tuhan supaya Bapa di surga menyinari hati kita dan memurnikan hati kita sekali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini murnikanlah kembali hati saya. Sinarilah hati saya dengan kebenaran. Kuatkanlah roh saya, sehingga hidup saya tidak dikuasai oleh kedagingan, tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Lepaskanlah saya dari kuasa dosa, dan saya mau hidup seturut kehendak-Mu, dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat-Mu yang mendengarkan doa pagi ini, dilepaskanlah kuasa untuk memurnikan setiap hati. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali lembut hatimu, kembali dapat merasakan hadirat Tuhan, kembali dibukakan telinga roh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada penghalang di dalam doa-Mu, tidak ada penghalang di dalam komunikasimu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu dan mari kita perkatakan doa. Bawalah setiap pergumulan doamu, dan mari kita menjadi orang-orang Kristen yang mengaktifkan doa kita, mengaktifkan iman kita. Mari kita berbahasa roh. Bangkitlah imanmu. Bangkitlah api doa di dalam hatimu, di dalam nama Yesus. Mari ulurkan tanganmu kepada layar di hadapanmu. Dan saat ini terimalah iman yang baru, kekuatan yang baru. Aktifkanlah imanmu, sebab kerajaan Allah tidak terdiri oleh kata-kata, melainkan oleh kuasa. Saat ini bangkit dan menjadi kuatlah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Jangan mau dikenakan kuk perhambaan lagi. Kuatlah di dalam Tuhan. Tegakkanlah lehermu, tegakkanlah kakimu, karena firman Tuhan itu menjadi kebebasan di dalam kehidupanmu. Saat ini terimalah kekuatan, terimalah kuasa api doa di dalam kehidupanmu. Sepanjang hari ini, perkatakanlah iman, perkatakanlah doa, karena perkenanan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan bahwa kuasa Tuhan itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan selesai dari doa pagi ini, kami tidak berhenti, tetapi ini baru mulai, dan iman kami, api di dalam hati kami terus menyala sepanjang hari ini, bahkan sampai hari-hari ke depan. Ajar kami untuk menjaga api doa, dan kami terus memperkatakan, dan kami yakin doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Materaikan keyakinan, conviction dalam hati kami bahwa Allah mendengar doa kami. Materaikan doa ini, terimalah doa berkat ini. Mari angkat kedua tanganmu. Dimateraikanlah api doa, conviction, keyakinan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bangkitlah dan mengaktifkan api kuasa doa di dalam kehidupanmu, sebab Tuhan menyertaimu, Allah Roh Kudus, Allah Bapa dan Allah Anak beserta denganmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang terberkati, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa di doa pagi selanjutnya.